Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Waalaikumsalam. Ras. Kita hari ini, diberi kesempatan hadir di balai kota, tepatnya di lantai 5 ya, dalam rangka untuk talk show bersama dengan salah satu kepala dinas yang kalau kita katakan kepala dinas yang cukup banyak kegiatan, banyak aktivitas di luar. Kenapa? Karena untuk kepentingan masyarakat ya, untuk menghayo-hayo masyarakat agar hidup lebih sehat. Ya, pada kesempatan, sore hari ini kita melalui siaran channel YouTube Ras FM Makassar dan juga live streaming melalui, radio streaming kami di radio almarkas.co.id dan analog kami di 99,6 Ras FM. Tema kita pada hari ini yaitu pentingnya pola asuh pada penurunan sero stunting. Dan saat ini saya tengah bersama dengan PLT Kepala Dinas DPKB, Bapak Sahrudin Esos MADM. Tapi sebelum saya menyapa, saya ingin, terlebih dahulu, akan menyampaikan bahwa seperti apa sebenarnya stunting. Kalau saya bisa katakan pada, rapat kabinet terbatas yang dilaksanakan di Istana Negara di Jakarta Pusat pada Senin 25 Januari di tahun 2021, Presiden Joko Widodo itu menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN termasuk KB sebagai ketua dalam pelaksanaan program luar biasa dalam penanganan stunting. Stunting adalah gangguan tumbuh kembang yang disebabkan kekurangan asupan gizi, serang infeksi maupun stimulasi yang tidak memadai dengan kondisi kekurangan asupan gizi. Penderita stunting umumnya rentan terhadap penyakit, memiliki tingkat kecerdasan di bawah normal, serta produktivitas yang rendah. Nah, pemerintah Kota Makassar dan Sulawesi Selatan menargetkan penurunan angka stunting di tahun 2023 menjadi 2% dari sebelumnya 4,05%. Berbagai upaya pun juga dan usaha kerja keras yang dilakukan pada tahun 2023 ini untuk memenuhi target di tahun depan, yaitu untuk zero stunting. Nah, perlu sore hari ini ya atau hari ini kita akan membahas tentang zero stunting di Kota Makassar. Tapi ada pola asuh yang termasuk salah satu punya peran penting untuk menurunkan zero stunting. Saya akan segera menyapa Bapak PLT Kepala Dinas DPKB, Bapak Sahrudin Estos. Assalamualaikum Pak Sahrudin. Waalaikumsalam Ya, Pak warahmatullahi Kadis, wabarakatuh. Ya, apa kabar? alhamdulillah baik. Mungkin bisa dipegang Pak Kadis? Ya, oke. Dipegang nih. Ya, agak berbeda. Ya, Pak Kadis, kalau boleh kita bahas soal stunting di Kota Makassar, tentu sejak tahun-tahun sebelumnya malah sudah dengar kabar sudah buat rembuk stunting Pak Kadis ya, Ya, sudah. untuk menserokan Kota Makassar dengan zero stunting. Ya. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak Kadis, fokusnya dari Dinas DPKB ini sendiri. Terima kasih Ya, sahabat Ras FM. Jadi eh, tentunya kita sudah mengetahui ya. sejak beberapa waktu yang lalu Mhm. bahwa pemerintah melalui peraturan pemerintah nomor 72 Iya. tentang percepatan penurunan stunting, Mhm. di mana kita mengharapkan atau dalam RPJM nasional itu Iya. prevalensi nasional itu Mhm. 14%. 14%. Ya, 14%. Nah, Ya. eee, kondisi kita hari Iya. ini di Sulawesi Selatan Iya. berdasarkan data PPGM kita, Iya. itu Sulawesi Selatan masih di kisaran 21%. Sulawesi Selatan Pak Kadis ya? Sulawesi Selatan di 21% dan, Makassar dari 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan, Mhm. itu kita berada di urutan, kedua terendah. Urutan kedua Iya, terendah. eee, pada kisaran 18,4%. Hmm. Yang menjadi terendah di Sulawesi Selatan ini adalah Kabupaten Baru Iya? dengan prevalensi 14,01%. Jadi Mmm. Baru itu, hampir, sama dengan, target, RPJM nasional yaitu Mhm. 14. 14%. Nah, pada kondisi ini, Iya. eee, Kota Makassar, Iya. eee, kita sekalipun kita berada
terendah kedua di Sulawesi Selatan, itu oleh Pak Wali Kota kita diharapkan, 2024, akan datang Mhm. Makassar zero Zero stunting. stunting. Iya, keinginan Oke. dari Bapak Wali Kota. Iya. Dan ini tentunya, semakin, membuat kita, Ya. semua stakeholder yang ada di Makassar ini Mhm. untuk bagaimana kita berbuat. Oke. Bagaimana kita melakukan perencanaan yang baik Mhm. terhadap, pelaksanaan percepatan penurunan stunting ini. Mhm. Dan alhamdulillah, eee, sejak sejak tahun 2021 kita Iya. sudah melakukan, 2023 sudah melakukan ataupun menggencarkan kegiatan-kegiatan ini, Iya. termasuk, yang paling, mengemuka hari ini adalah, pemberian, KIE, eee, Buku. informasi Iya. informasi dan edukasi, Mhm. komunikasi, informasi, dan edukasi Iya. kepada seluruh masyarakat Kota Makassar. Mhm. Satu di antaranya adalah yang dilakukan melalui dana kelurahan. Oke. Lewat dana kelurahan. Dana kelurahan Oke. itu, dimaksimalkan oleh para lurah Mhm. untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait, eee, percepatan penurunan Percepatan. stunting ini. Jadi Oke. semua kelurahan hari ini melakukan, diskusi FGD, sosialisasi untuk, bagaimana meningkatkan peran aktif masyarakat untuk bisa mengetahui masyarakat, lingkungan sekitarnya bagi warga kita yang terdampak stunting. Nah, Hmm. karena kalau data jadi tahu, Iya. eee, angka-angkanya saja kita tahu, Mhm. kita tidak tindak lanjuti dengan, Ti eee eee, bukti di lapangan, Iya. tentunya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mhm. Nah, beberapa kali kami turun dalam melakukan sosialisasi Iya. selaku tim TPPS. Jadi ada tim TPPS ini yang diketuai oleh Ibu Wakil Wali Kota, Iya. Pak Sekretaris Kota Makassar selaku wakil, dan wakil wakil ketua tim, Mhm. dan kami selaku kepala DPP KB Kota Makassar itu selaku sekretaris. Mhm. Nah, beberapa kali dalam pertemuan saya mengingatkan kepada masyarakat, kami mengingat kepada masyarakat bahwa, bagaimana kita bisa lebih mengenali lingkungan kita. Hmm. Contoh misalnya yang terdapat di, Kecamatan Ujung Pandang. Iya. Iya. Kecamatan Ujung Pandang ini dari data yang ada di Dinas Kesehatan dan kami di Dinas Keluarga Berencana Pengelolaan Penduduk, itu sisa 7 orang, Oh. 7 orang. Iya. Nah, Iya. 7 orang ini, eee, yang yang kami dapatkan dalam data ini, Iya. kami minta berkoordinasi dengan Pak Camat dan Pak Lurah untuk segera mencari by name by address yang 7 orang ini. Mhm. Kemudian kita akan tindak lanjuti dengan melakukan intervensi dalam Hmm. penanganannya. Iya. Iya. Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan dalam Iya. rangka penanganan ini. Tentunya, kita tidak bisa berbuat ketika kita tidak mengetahui di mana ini rumahnya ini anak yang Hmm. stunting ini. Iya. Tentunya, eee, kerja-kerja TPK yang ada di bawah, tim pendamping keluarga, Iya. kita harapkan bersama, kader-kader posyandu yang ada di bawah yang paling tahu, posisi daripada, anak-anak yang terdapat stunting ini. Hmm. Sehingga kita berharap, kita bisa melakukan segera intervensi. Begitu juga daerah-daerah lain, Iya. di Kecamatan Wajo, Mhm. kemarin kami, eee, melakukan, sosialisasi di sana. Iya. Dari data yang ada, Wajo itu sisa 25 orang. Oh. Jadi sekitar 25 orang, dan inilah yang kondisi-kondisi seperti inilah Mhm. yang, eee, kami harapkan Iya. kerjasama yang baik antara pemerintah setempat, camat dan lurah, untuk segera menginventarisir, saudara kita yang terdampak ini, Iya. untuk kita segera intervensi. Mhm. Karena, eee, paling tidak ada wilayah Iya.
yang duluan secara stunting itu lebih bagus. Seperti ujung pandang ini kami sangat mengharapkan di bulan ini sudah Ya. ada perubahan lagi. Karena kan data EPPGM itu yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Iya. itu dalam 1 tahun itu 2 periode Oke. dirilis. Dirilis ya. Nah, rilis pertama itu kemarin bulan Februari. Rilis keduanya nanti ini di bulan Agustus. Agustus. Nah, Berarti ada termin kedua. ada. Oke. Nah, kita harapkan dalam jangka waktu 6 bulan 6 bulan. itu eh, ada kondisi yang signifikan, penurunan signifikan yang diharapkan oleh pemerintah kota sehingga kita bisa melakukan apa yang mesti kita lakukan. Iya. Seperti tadi sebelum saya ke sini Iya. di Kelurahan Borong, saya menyampaikan bahwa data stunting yang ada di Borong berdasarkan data yang ada masih ada 22. Langsung Kak diprotes sama disanggah ke sama Ibu Kapus. Iya. Ya oleh Ibu Kapus, tidak Pak, sisa 14. Ya kan? Oh. Artinya apa? Teman-teman di bawah ini di tingkat bawah di puskesmas dan kader posyandu Iya. serta kader-kader itu bekerja. Mereka Mhm. malah sudah memastikan bahwa sisa 14 Pak, Iya. Pak Oke. Kadis. Nah, saya sangat semangat ketika mendengarkan itu Iya. sehingga berharap kondisi ini bisa dilakukan oleh daerah-daerah Daerah-daerah lain. lain di wilayah Makassar ini supaya data ini bisa real dan segera kita melakukan eh, kondisi bagaimana kita bisa mempercepat karena sudah banyak banyak yang eh, sudah turun Iya. melakukan pembinaan pengendalian malah melakukan aksi seperti yang sudah dilaksanakan oleh saudara-saudara kita di Angkatan Laut, Iya. bapak-bapak Angkatan Laut sudah melakukan penanganan stunting secara langsung melalui eh, bapak-bapak perwira. Perwira ya. Begitu juga dengan yang dilakukan oleh bapak-bapak dari TNI Angkatan Darat itu di dan Kodam. Kodam, Iya, bukan Kodam. Kodam, Kavaleri. Kodim, Kodim. Kodim. Oh, di Kodim. Nah, Oke. Kodim Iya. kami beberapa kali ikut di sana. Iya. Ada mereka sudah malah duluan melakukan bapak asuh stunting Oh, yang ya. dilakukan oleh para perwira-perwira menengah di sana untuk melakukan pendampingan Pendampingan. bapak asuh stunting satu satu perwira Perwira. satu stunting. Oh, oke. Dan hari itu kami diamanahkan untuk disampaikan untuk mereka melakukan pendampingan dan insya Allah dalam waktu beberapa hari nanti kita akan melakukan pengecekan kembali terhadap 25 orang yang Iya. diintervensi oleh bapak-bapak kita di sana. Wah. Nah, inilah yang menyemangati kita Iya. sehingga dalam waktu dekat juga Mhm. kami pun akan melakukan hal yang sama tentunya dengan restu dari Pak Wali Kota Iya. yang akan kami lakukan bagaimana kita menjadi bapak asuh stunting kepada semua masyarakat kita yang terdampak. Terutama yang terdampak karena kalau yang edukasi yang kami lakukan itu lebih kepada pencegahan. Pencegahan ya. Ya. Oke. Ya. Nah, Pak Kadis, tadi kan Pak Kadis sudah sebutkan seperti daerah Wajo, terus Ujung Pandang ya? Ujung Pandang. Ujung Pandang. Ini termasuk salah satu wilayah yang boleh dikata lumayan banyak penduduknya. Ya. Dan selain itu kan tadi juga ada bentuk kolaborasi. Apakah nantinya ketika para TNI ini baik AL baik AD yang juga melakukan pendampingan stunting, kira-kira apakah akan direplikasi Pak Kadis? Atau bentuk kolaborasi bersama nantinya? Ya, inilah yang dikatakan oleh Pak Wali, kita semua bergerak. Karena semua departemen hari ini Iya. diamanahkan oleh pemerintah, Bapak Presiden untuk sama-sama menang. Karena ini adalah boleh dikatakan ini program nasional. Nasional, ya. Iya. Bukan program pemerintah sendiri, tapi kota, tapi nasional secara ya. Secara keseluruhan. Jadi semua kelembagaan kita itu bergerak. Iya. Nah, sama dengan yang akan kami lakukan nanti. Iya. Saat ini kami sementara mendata bagaimana semua pejabat pemerintah kota Iya. itu melibatkan diri dalam satu
satu pejabat, Hmm. satu anak Iya. untuk penanganan secara stunting. Hmm. Karena baru-baru ini kami melakukan audit Iya. stunting, audit yang kita kenal Iya. dengan rembuk ya. Dengan rembuk ya. Ya, setelah itu kita sedang melaksanakan audit dari 20 lokus yang ada di Kota Makassar. Karena dalam pelaksanaan penurunan stunting ini Mhm. kita fokus pada 20 kelurahan. Iya. 20 kelurahan, kurang lebih 4 kecamatan, Mhm. ke 5 kecamatan, di mana angka stunting itu tertinggi. Mhm. Setelah kita jumlah, Iya. itu ada kurang lebih 700 anak. Itu secara keseluruhan. Secara keseluruhan satu Kota Satu Makassar Kota ini ada Makassar. 20 lokus yang kami Dampingi. kerjakan Iya. untuk bagaimana kita bisa me- me- melakukan intervensi Iya. terhadap 20 lokus ini, Hmm. sehingga eh, dengan eh, cara ini kita Iya. berharap eh, penanganannya itu bisa dengan cara bersama-sama, Iya. bersama-sama untuk melakukan penurunan stunting. Penurunan stunting. Iya, Ya, Pak Kadis tadi sempat dikatakan 20 lokus ya Pak Kadis? 20 20 lokus. Ini berapa kelurahan Pak Kadis? Kalau boleh tahu dari 20 lokus ini. 20 itu. 20 lokus itu Ya, 20 20. kelurahan. Jadi Oke. 20 lokus itu di Kelurahan Buntusu, Iya. Tamalandrea, kemudian itu di Kecamatan Tamalandrea. Oh, oke. Kemudian di Macini Parang, Iya. Kelurahan Barana, Barana. itu masuk di Kecamatan Ujung Pandang. Iya. Kemudian di Kelurahan Wajo Baru, Iya. Timungan Lompoa, Malimongan Baru, itu di Kecamatan Tallo, Mhm. Kelurahan Manuruki, Iya. Barombong, kemudian Barolompo. Mhm. Kalau Barolompo itu di Sangkaran. Sangkarang ya. Iya. Kalau Manuruki sama Barombong itu ada di Tamalate Tamalate. ya. Kemudian ada Kelurahan Bakung, Iya. Kelurahan Sudiang. Iya. Nah, itu di Kecamatan Beringkanaya. Beringkanaya. Kelurahan Panampu, Lakang, Lembo itu Ujung tanah ya. Ujung bukan Talo ya, ya. Talo. Di Rapocini ada Kelurahan Batak Bantai dan Balaparang. Iya. Kemudian di Panakukang ada Kelurahan Sindrijala. Sindrijala ya. Kemudian di Kelurahan eh, Barancadi dan Barolompo itu masuk di Kelurahan Kecamatan Sangkarang. Sangkarang. Nah, kalau melihat lokus yang ada di dalam RPJMD kita ini, Iya. itu sangat menunjukkan bahwa wilayah ini salah satu wilayah yang banyak warga miskinnya. Hmm. Kemudian mereka berada pada posisi pesisir. Pesisir ya. Pesisir, ya, Oke, oke. pesisir. Nah, di wilayah-wilayah inilah kadang-kadang memang stunting itu kita temukan Mhm. karena salah satu penyebab stunting juga itu kan lingkungan Lingkungan sebenarnya. ya. Ya. Jadi teman-teman yang ada di sekitar Tallo dan tentunya di pulau juga, Iya. Daerah pesisir rata-rata Pak daerah Kadis ya. pesisir Mhm. itu biasanya karena lingkungannya, Lingkungan kemudian air bersihnya yang bersih ya, kurang, sanitasi. sanitasinya, Mhm. sehingga di dalam pelaksanaan tim percepatan penurunan stunting ini semua unit atau dinas itu terlibat. Terlibat. Kalau di sanitasi itu ada PU, Ada PU ya. Kesehatan. kemudian gizinya itu ada dinas Kesehatan kesehatan, ya. kemudian dinas sosial terkait masyarakat Masyarakat ya, miskinnya, miskin. kita semua terlibat Mhm. untuk percepatan Percepatan. penanganannya. Iya. Iya, tadi Pak Kadis katakan bahwa lingkungan dan tadi saya mengatakan bahwa pola asuh juga termasuk salah satu Pak Kadis ya. Iya. Kita juga tahu bahwa sekarang ini pola asuh agak berbeda Iya. dibanding zaman-zaman kita dulu Pak Kadis. Kalau kita lihat kan agak berbeda sekarang. Nah, sebenarnya pola asuh seperti apa sebenarnya yang patut dijalankan agar
pencapaian zero stunting di tahun 2024, termasuk dengan 20 lokus tadi Pak Kadis ya, pendampingan yang dilakukan oleh teman-teman ataupun dari dinas DPKB Pak Kadis. Ya, inilah sebenarnya yang kita pelan-pelan menyampaikan kepada masyarakat bahwa di dalam pelaksanaan pencegahan ataupun penurunan stunting ini, Iya. kita harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, Thomas ya, Toga. tokoh-tokoh agama, Iya. bagaimana menyampaikan, bagaimana mengedukasi masyarakat. Di samping daripada itu, ada pemerintah melakukan intervensi, baik itu di perbaikan lingkungannya, Lingkungannya. ya, dan tentunya pembinaan keluarganya juga. Nah, untuk itu di samping kita melakukan intervensi terhadap perbaikan lingkungan itu, Iya. pola asuh yang dilakukan itu bagaimana kita bisa melibatkan masyarakat ini melakukan juga pembinaan langsung kepada masyarakat baik yang sudah terdampak maupun yang berpotensi untuk menjadi stunting. Karenanya edukasi salah satu di antaranya bagaimana kita bisa mencegah pernikahan dini. Ya, itu kan salah satu pola asuh itu kita menyampaikan itu. Bagaimana mencegah pernikahan dini, kemudian bagaimana di dalam lingkungan kita itu kita bisa memberikan edukasi untuk bagaimana anak-anak kita itu, terutama anak remaja, tidak terlibat seks bebas. Ya betul. Iya. Betul. Rawan sekarang. Karena rawan sekali. Karena kalau kita melihat memang apalagi di wilayah kita ini ya, di Makassar ini ada beberapa wilayah yang kita tahu yang sangat rentan dengan hal seperti itu. Kemudian bagaimana pelibatan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat kita, dan tentunya melibatkan teman-teman stakeholder yang lain untuk melakukan pelibatan diri dalamnya, untuk seperti pengusaha-pengusaha kita bisa membantu melakukan pendampingan dari apa yang kita sudah buat dalam tim pendamping keluarga ini, bisa membantu pemerintah kota juga untuk percepatan itu. Jadi dalam pola asuh ini kita harapkan pelibatan semua pihak dalam rangka mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Ya memang Pak Kadis, kalau berbicara stunting ini pasti sekarang ini kan kita bisa tahu bahwa tidak hanya menyentuh dari pola asuh lingkungan, tetapi juga perlu keterlibatan dari seluruh stakeholder, termasuk tadi kolaborasi dengan DP3A Pak Kadis ya, kolaborasi dengan dinas sosial, kolaborasi dinas kesehatan, dinas PU, karena di sana ada sanitasi Pak Kadis. Ini juga salah satu penunjang agar zero stunting itu tidak terjadi lagi di Kota Makassar. Nah, kalau kita lihat tadi bahwa dari angka yang Pak Kadis sampaikan bahwa Kota Makassar sebenarnya bisa mencapai zero stunting di tahun kemarin. Tetapi sedikit terganggu sebenarnya dengan sekian komanya gitu Pak Kadis di belakang. Ini sebenarnya bisa sampai dengan kalau enggak salah baru ya Pak Kadis ya? Ya, baru kan boleh kata sudah mencapai seperti nasional. Nah, Makassar juga sebenarnya sudah bisa. Cuman ada sekian koma di belakang itu yang agak membuat terganggu Kota Makassar. Ini tentu tidak menyamankan buat Kota Makassar kalau tidak sampai zero. Apalagi kita menuju kota dunia Pak Kadis ya. Tentu itu yang diharapkan. Nah, Pak Kadis ada yang menarik juga soal stunting ini. Teman-teman dari dinas DPKB ini pun sudah melakukan banyak hal Pak Kadis, melakukan sosialisasi langsung yang tadi Pak Kadis katakan turun ke bawah ya, langsung menyentuh yang hal-hal menyentuh langsung ke bawah ke masyarakat untuk mengetahui sebenarnya apa kendala di sana. Nah, kalau kita lihat dari 20 lokus ini Pak Kadis, dari 20 lokus dari beberapa kecamatan, wilayah mana yang memang perlu dilakukan
peningkatan kapasitas mungkin atau sosialisasi yang lebih masif agar dari 20 lokus ini betul-betul sesegera mungkin tahun 2024 tidak ada lagi isu stunting di Kota Makassar, Pak Kadis. Iya. Heeh. Sebenarnya kalau kita menyebut 20 lokus itu, Iya. sebenarnya inilah yang 20 ini yang harus kita tangani secara Hmm. bersama. Tidak ada, jadi rata semua Pak Kadis ya? Ya, Oh sama, oke. ya. Jadi kita kan ada 153 Iya kelurahan. betul. Nah, dari 153, 20 lokus. dari 153 kelurahan ini Iya. ada 20 kelurahan yang dianggap stuntingnya tertinggi. Tertinggi. Iya. Itu dia di atas 100. 100. Makanya oleh Bapeda di dalam penyusunan perencanaan kemarin Iya. terkait penanganan stunting, kita lokus di situ di 20 itu. 20 fokus di situ ya, Ya, memfokuskan di situ. memfokuskan di situ Oke. karena di 20 kelurahan inilah yang memperlihatkan kondisi stunting yang sangat tinggi. Oke. Sehingga ketika kita melakukan semua kegiatan terkait penanganan stunting, kita fokus ke situ di 20 itu. Dan alhamdulillah hari Iya. ini 20 lokus ini kita sudah melaksanakan beberapa intervensi dalamnya. Iya. Satu di antara itu di Malaparang yang Oke, kita Malaparang, sudah ya. lakukan bersama timnya Dr. Udin. Iya. Sudah pernah melakukan KIE di sana Iya. sekaligus pendampingan. Dan alhamdulillah ada beberapa anak yang sudah keluar dari zona stunting dalam waktu 3 bulan. 3 bulan. Inilah yang menjadi contoh di dalam pelaksanaan percepatan itu bahwa ada kegiatan yang bisa kita lakukan yang bisa membuat atau mempercepat penurunan stunting. Program Dokter ini itu kalau nggak salah 1 warung 1 anak. 1 anak. Oke. Dengan melibatkan teman-teman pengusaha rumah makan. Iya. Dia membawa melalui pendamping keluarga yang ada di bawah, membawa langsung ke rumah lokus Iya. anak yang terdampak, memberikan makanan bergizi, telur dan lain-lain sebagainya yang cukup asupan gizinya. Itu berlangsung kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan saja itu langsung berubah panjangnya, tinggi badannya dengan Berat badannya. BB-nya. Sehingga inilah yang bisa kita kembangkan untuk bagaimana kita bisa melakukan aksi ya. setelah kita melakukan sosialisasi. Nah, hari ini kita sudah merencanakan kegiatan aksi itu mudah-mudahan di bulan Agustus ini kita bisa mulai pelan-pelan dari beberapa kelurahan yang kita lokus ini untuk melakukan rencana aksi itu. Dengan tentunya kita melalui dulu dengan pembahasan aturan-aturan bagaimana Pak Wali bisa memberikan semacam SK pelaksanaan kegiatan ini. Karena semua kegiatan yang kita lakukan ini pastinya kita melalui dengan dasarnya. Ya, surat keputusan wali kota paling tidak untuk bagaimana kita bergerak bersama melakukan aksi penurunan stunting. Oke. Pencapaian yang ingin didapatkan Pak Kadis untuk rencana aksi ini. Kalau rembuk kan sudah dilakukan dan rembuk ini saya pikir boleh dikata dinilai berhasil karena ada penurunan-penurunan yang terjadi. Per 3 bulan terlihat, per 6 bulan terlihat. Nah, ini untuk kedepannya Pak Kadis, pencapaian yang akan didapat pada saat rencana aksi nantinya ini. Ya paling tidak pencapaian yang kita akan hadapi atau harapkan itu memang zero stunting. Zero stunting. Nah, tetapi di dalam waktu paling lambat bulan ini kita melihat dulu apakah EPPGM kita ini berubah atau SDGs kita berubah. Ya, saya yakin berubah karena
beberapa kelurahan Mhm. itu sudah setiap kami sosialisasi itu sudah menyampaikan penurunan yang signifikan, Mhm mhm mhm. sehingga data Agustus ini akan kita jadikan dasar Mhm. untuk kita bergerak lagi lebih mempercepat lagi. Dipercepat lagi. Iya, Target Pak tentunya. Kadis ini kan 2023 ya Agustus sudah masuk nih Pak Kadis ya, baru Ya, 2 hari. ya, Pasti, pencapaian ya kalau bisa sebelum masuk termin pertama lah, sebelum masuk triwulan insya Allah, pertama, insya Allah, target zero stunting itu sudah digenggam oleh Kota Makassar insya gitu. Allah. Ya. Ya, target kita bagaimana kita bisa mencapai prevalensi nasional juga Mhm. 14%, 15%. karena 0,4 itu kalau dihitung Iya, itu jumlahnya 3.000 anak. 3.000. Lumayan Pak Kadis ya. Lumayan. Kerja berat juga itu Pak Kadis Ya, ya, betul betul. makanya makanya ketika kita diumumkan Iya, eh, ada penurunan 0,4%, mhm, orang bilang sedikit. iya. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Ini Di Kota Makassar. iya, Nah, tetapi itu tidak menyurutkan niat semangat kita mhm, untuk tetap bekerja bersama iya, untuk melakukan penurunan stunting ini, oke. dan itu berkali-kali disampaikan oleh Pak Wali bahwa saya tidak mau Tahu, ya, ya, kita yang saya mau tahu kita zero. mmm, Ya, jadi insya Allah dalam rangka bergerak bersama ini iya melibatkan semua pejabat pemerintah kota, iya kemudian teman-teman dari dinas pendidikan, iya, kita juga harapkan untuk bisa berpartisipasi karena potensinya itu memang cukup besar. mhm mhm. Kalau kepala sekolah SD dan SMP kita libat itu sudah 400, Sudah iya memang betul, banyak. banyak, iya betul betul betul, Ditambah menghayo-hayo terus Pak Kadis ya, ayo, iya, paling tidak mereka ambil bagian satu anak satu satu sekolah, stunting, betul, satu anak satu satu sekolah satu stunting kan kan luar stunting, biasa. Tapi tidak mungkin satu iya betul betul, karena betul, kita mau melibatkan iya semuanya, melibatkan semuanya, tetapi harus didahului dengan rapat kerja ataupun mhm, sosialisasi sosialisasi, terhadap seluruh pejabat pemerintah kota, mhm, dan tentunya tugas kami di tim TPPS ini iya, untuk menyampaikan rencana aksi ini mhm, kepada pimpinan, dan tentunya kita harapkan pelibatan semua pejabat Pemkot untuk penanganan stunting ini eee, bisa diterima langsung mhm oleh mhm, teman-teman pemerintah kota, iya, dan insyaallah kalau ini kita lakukan, insyaallah mhm. langsung berubah Makassar Makassar. Respon stuntingnya. baik Pak Kadis. Kalau respon dari masyarakat sendiri kan Pak Kadis katakan bahwa kami selalu turun langsung ke lapangan, melihat langsung, malah tadi langsung diinterupsi sama Kapusnya bahwa Iya, dari 22 sekarang sisa 14. Berarti ada hal-hal yang dilakukan. Pasti ini satu bukti nyata bahwa ternyata pergerakan yang dilakukan oleh dinas DPKB itu nampak Pak Kadis. Karena iya, ada penurunan yang terlihat. iya. Ya, silakan Pak Kadis. Kalau melihat kondisi teman-teman di bawah dengan Mhm, pendampingan, ternyata memang di dalam kegiatan ini terkait eee, edukasi informasi kepada masyarakat itu yang cukup gencar. iya. Banyak juga dari eee, saudara-saudara kita, tokoh-tokoh Ke masyarakat masyarakat, kita mhm yang dalam dalam tanda kutip mhm mereka juga alhamdulillah bisa melibatkan diri itu, yaitu orang-orang tua kita yang peduli mhm, terhadap kondisi lingkungannya, itu banyak memberikan bantuan bantuan, secara langsung. mhm, Setelah mereka mengetahui iya bahwa pemberian makanan tambahan seperti telur, iya, asupan gizi yang gizi, lain seperti susu, ada juga relawan-relawan kita yang bisa melakukan itu dan langsung mereka mmm, terhadap anak-anak yang ada di lingkungannya. lingkungan mereka, Nah, inilah yang menyebabkan mhm kondisi ini bisa turun. mhm, Jadi memang eee, ada yang terpanggil secara langsung iya, dalam hati mereka sendiri, mhm, sehingga sangat membantu pemerintah kota sebenarnya untuk melakukan percepatan penanganan, dan itulah sebenarnya yang kita harapkan. iya, Karenanya di dalam berbagai sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu pemerintah kota sendiri mhm, maupun DPRD DPRD ya, yang juga melakukan eee, pendampingan iya, ikut terhadap mengambil kegiatan bagian di ini, situ mengambil ya, bagian, iya, itu eee
banyak dari orang-orang tua kita, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat kita yang sudah lebih dulu mengambil bagian untuk membantu paling tidak tetangganya yang ketahuan stunting. Nah, itulah yang dibantu untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan asupan gizi yang cukup sehingga mereka keluar dari zona Zona stunting. stunting. Nah, salah satu penyebab itulah barangkali sampai dari dua apa 22 20. yang saya sampaikan di Kelurahan Borong tadi, Mhm. itu menurut Kapus sudah berubah ini Pak, Ya, 14. menjadi 14 nih. Reduksi Alhamdulillah langsung ya. karena edukasi yang baik kepada Mmm, masyarakat iya. sehingga mereka secara sadar Mmm, untuk melakukan pendampingan pendampingan. ataupun memberikan bantuan makanan tambahan Mmm, pada anak-anak kita yang anak-anak gitu. terdampak. Nah, sekarang yang kami harapkan di Dinas DPPKB, Iya. di samping kami melakukan pencegahan, Mhm. kami sangat mengharapkan pelibatan semua masyarakat Iya. untuk mengetahui. Ketika sudah mengetahui warga Iya. atau tetangga misalnya yang terdampak stunting, langsung melaporkan. Mhm. Karena eh, para kader posyandu yang ada di bawah dengan kader PPKBD yang ada di bawah, Iya. sub PPKB yang ada di bawah itu sebenarnya Mhm. sudah mendata, tapi mungkin karena keterbatasan kadang-kadang luput. Iya. Nah, inilah yang kita harapkan pelibatan masyarakat untuk melaporkan. Mhm. Karena begitu kita dapat laporannya, insya Allah kita langsung tangani, kita langsung intervensi. Intervensi. Iya, Seperti itu. iya, Iya, tentu ini menjadi harapan Pak Kadis ya, iya, menjadi harapan dan juga ya bukan harapan tapi, eee, genggaman yang harus betul-betul digenggam bahwa iya, Kota Makassar harus zero stunting. insya Allah. Sebagai penutup Pak Kadis, harapan. Ya, harapan kami di Dinas PPKB itu sebenarnya tidak muluk-muluk nih. Mhm. Kita mau mempersembahkan yang terbaik untuk Indonesia Oke. dengan percepatan zero stunting Mhm. yang tentunya hari ini sangat diharapkan oleh Pak Wali Kota Iya. beserta Ibu Wakil Wali Kota selaku ketua tim percepatan sehingga generasi emas yang diharapkan di 2045 itu eh, bisa kita wujudkan melalui zero Zero stunting stunting. dan tentunya ketika di kemudian hari sekalipun kita tidak dapatkan Iya, betul. mereka sudah menjadi generasi terbaik Mhm. di Indonesia Mhm. itu melalui peran-peran kita semua hari ini. Baik. Sehingga kami sangat mengharapkan keikutsertaan ataupun eh, apa masyarakat untuk mengambil bagian juga di dalam penurunan kecepatan penurunan stunting ini untuk tentunya mencapai generasi yang kita harapkan di 2045 nanti. Baik, makasih banyak Pak Ya, Kadis. Harapan ini tentu, tidak muluk-muluk karena menjadi harapan semua orang, ya, karena Kota Makassar kita lihat bahwa Kota Makassar menjadi salah satu kota terbesar dari 5 kota yang ada di ya, Indonesia. betul. Kita juga malu jadinya ketika Kota Makassar tidak zero stunting ya. Ya, Tapi kita lihat juga upaya yang sudah dilakukan oleh, pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas DPKB ya sudah melakukan sosialisasi dengan gerakan masif, ya ya, tentu ini juga disambut baik Pak Kadis oleh masyarakat karena tidak ada yang mau anak-anaknya sakit. nggak Orang ada. tua mana? Ya orang tua mana tidak menginginkan anak-anaknya sakit. Jadi paling tidak kita menciptakan generasi emas zero stunting. Ya Ya, Pak Kadis ya? hari ini. Baik, terima kasih banyak Pak Kadis Ya, atas waktunya. PLT Kadis DPKB Kota Makassar sudah memberikan kita apa ya semacam edukasi yang cukup bermanfaat tentang zero stunting Kota Makassar. Perlu peran dari masyarakat dan perlu dari stakeholder juga untuk pelibatan. Jadi bukan hanya tugas dari pemerintah, tetapi sebagai masyarakat juga kita punya tugas untuk melihat jangan sampai ada di sekitar kita Pak Kadis ya, di lingkungan kita, di lingkungan iya, keluarga, iya. tetangga kita paling tidak kita kepo kata orang Pak Kadis. Iya, Paling tidak kita kepo. harus sih kepo Harus kepo. sebenarnya. Iya, betul yang baik gitu. Betul, Iya. betul Pak Kadis. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak Kadis. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.